Hujan turun bukan seperti air, melainkan seperti jarum-jarum es yang menghujam bumi. Langit di atas terminal Giwangan, Yogyakarta, berwarna hitam pekat, seolah-olah malam telah menelan seluruh cahaya bintang. Jam di dashboard Isuzu Alphard milik Bambang menunjukkan pukul 11 malam. Malam ini bukan malam biasa. Kalender Jawa menunjuk pada tanggal 1 Suro, malam yang sakral, malam di mana pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia mereka konon terbuka lebar. Orang tua zaman dulu selalu berpesan, ojo lelungan yen bengi suro, manang ning omah, tirakat, jangan bepergian saat malam suruh, diam di rumah, prihatin. Namun, Bambang tidak punya pilihan. Uang pangkal kuliah putri sulungnya harus lunas lusa. Desakan ekonomi adalah hantu yang lebih nyata baginya daripada demit atau genderuwo. Dengan hati yang berat dan doa yang terbata-bata, ia memutar kunci kontak. Mesin diesel tua itu menderum kasar, memecah keheningan terminal yang sudah sepi. Yakin berangkat, Mohan? Tanya Pak Di, penjaga warung kopi di pojok terminal. Wajahnya tampak khawatir di bawah keremangan lampu neon yang berkedip KIDP. Ini malam 1 Suro, jalur selatan lewat Alas Robal, gak ramai-ramainya kalau malam begini. Bambang memaksakan senyum, meski tangannya sedikit gemetar saat memegang setir. Rezeki nggak kenal tanggal, Pak Dip lagi pula, penumpang penuh. Sayang kalau dilepas, memang mobil travel itu penuh. Ada 7 penumpang. Sepasang suami istri muda yang duduk di belakang sopir. Seorang mahasiswa yang sibuk dengan ponselnya di baris kedua. 2 pedagang pasar yang tampak lelah di baris ketiga. Dan seorang pria paruh baya misterius yang duduk di pojok paling belakang. Mengenakan jaket kulit lusuh dan topi yang menutupi separuh wajahnya, mobil melaju meninggalkan Yogyakarta, membelah hujan yang semakin deras. Wiper kaca depan bergerak panik, suis-suis, beradu dengan suara guntur yang menggelegar di kejauhan. Awal perjalanan terasa normal, hanya obrolan ringan suami istri dan dengkuran halus pedagang pasar. Namun, begitu mereka memasuki perbatasan kota menuju jalur Magelang Temanggung, suasana mulai berubah, jalanan kosong melompong. Tidak ada bus malam, tidak ada truk ekspedisi. Hanya elf perak itu sendirian, seperti sampan kecil di tengah lautan aspal yang gelap. Dingin sekali ya, Pak, celetuk mahasiswa itu, menggosok-gosokkan kedua tangannya. Bambang melirik termometer mobil. AC sudah dimatikan sejak tadi karena hujan, tapi hawa dingin yang menusuk tulang itu terasa tidak wajar. Dingin yang lembab, berbau tanah basah, dan sesuatu yang lain. Bau bunga sedap malam yang samar. Iya, Mas, hujan awet, jawab Bambang singkat. Matanya fokus menatap jalanan yang mulai berkabut. Bambang merasakan firasat buruk. Bulu kuduk di tengkuknya berdiri tegak, bukan karena dingin, tapi karena insting purba yang mengatakan bahwa dia sedang diawasi. Diawasi oleh ribuan mata dari balik pepohonan gelap di pinggir jalan, memasuki kawasan Secang. Kabut turun sangat tebal. Jarak pandang hanya tinggal 5 meter. Lampu kuning mobil hanya mampu menembus sedikit dari tirai putih yang menyelimuti jalan. Bambang melambatkan laju kendaraan di kejauhan. Tepat di sebuah perempatan jalan kecil yang mengarah ke hutan jati. Bambang melihat sesosok bayangan, seorang wanita. Wanita itu berdiri tegak di pinggir jalan, di tengah hujan deras, tanpa payung. Ia mengenakan kebaya tradisional berwarna merah marun, dengan kain jarik batik yang warnanya terlihat kusam. Rambutnya disangguh rapi. Anehnya tidak tampak basah sedikit pun meski hujan menderas. Tangan wanita itu terangkat pelan, melambai. Gerakannya kaku, patah-patah pang. Ada penumpang tur, kata si suami muda di belakang Bambang. Kasihan, sendirian malam-malam begini, Bambang ragu.
Logikanya berteriak untuk tancap gas. Siapa wanita yang berdiri di perempatan sampai pada jam 1 dini hari di malam Sabtu suruh? Tapi hati nuraninya sebagai manusia dan rasa butuh uang tambahan mengalahkannya. Ia menepikan mobil. Pintu geser dibuka. Mau kemana, Mbak? Tanya Bambang tanpa menoleh ke belakang. Matanya tetap menatap spion tengah. Tidak ada jawaban suara. Hanya anggukan. Wanita itu naik dengan gerakan yang sangat halus. Seolah ia melayan, bukan melangkah. Ia duduk di satu-satunya kursi kosong di baris kedua, tepat di samping mahasiswa tadi. Begitu pintu ditutup, keheningan total melanda kabin mobil. Suara dengkuran pedagang berhenti. Obrolan suami istri senyap. Bahkan suara hujan di atap mobil terdengar meredam. Seakan-akan mobil itu telah masuk ke dalam ruang hampa udara, dan bau itu, bau bunga melati dan kemenyan menyeruak tajam. Memenuhi seluruh ruang mobil, mengalahkan bau apek kursi dan parfum jeruk. Bambang melirik spion tengah lagi. Wanita itu duduk diam, wajahnya tertunduk. Kulitnya pucat, sepucat bulan purnama yang tertutup awan. Yang membuat jantung Bambang berdegup kencang adalah ia tidak bisa melihat pantulan wajah wanita itu dengan jelas di kaca spion. Hanya kabut hitam yang samar, tujuannya kemana, Mbak? Bambang memberanikan diri bertanya lagi, suaranya sedikit bergetar. Wanita itu mengangkat kepala sedikit. Suaranya terdengar, tapi bukan dari mulutnya, melainkan seperti berbisik langsung di dalam telinga Bambang. Suara yang dingin, datar, dan bergema, Desa Wening. Di atas bukit, Bambang mengernyit. Desa Wening, ia sudah menjadi supir travel selama 20 tahun, hafal setiap lubang di jalur Jawa Tengah. Tapi ia belum pernah mendengar nama desa itu di rute ini. Maaf Mbak, sebelah mana itu ya? Lewat Parakan? Jalan terus. Nanti aku beritahu. Mobil kembali melaju. Bambang merasa setirnya menjadi sangat berat, seolah-olah ada beban ribuan kilo yang menahan laju ban. Perjalanan semakin jauh, semakin aneh. Bambang menyadari bahwa penumpangnya yang lain tertidur. Bukan tidur biasa, tapi tidur yang tidak wajar. Kepala mereka terkulai lemas mengikuti ayunan mobil, mulut sedikit terbuka, namun tidak ada suara napas. Pria misterius di belakang pun tak bergerak sama sekali. Hanya Bambang dan wanita berkebaya itu yang terjaga. Jalanan mulai menanjak dan berkelok. Bambang sadar ia seharusnya sudah memasuki kawasan Temanggung kota, di mana lampu jalan seharusnya terang benderang. Tapi anehnya, di kiri kanan jalan kini, hanya ada pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Akar-akarnya yang gerlek bengkok tampak seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkeram mobil. Tidak ada rumah penduduk, tidak ada pom bensin, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Radio tap mobil tiba-tiba menyala sendiri. Bukan lagu dangdut atau pop yang biasa Bambang putar, melainkan suara gending Jawa, gamelan, iramanya pelan, mistis, dan menyayat hati. Suara sinden melantunkan tembang Lingsi Ruangi, namun liriknya terdengar terbalik-balik. Bambang mencoba mematikan radio itu. Tombol ditekan berkali-kali, tapi suara gamelan justru semakin keras, seolah mengejek ketakutannya Mbak. Radio ini rusak sepertinya, gumam Bambang. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Di sampingnya, mahasiswa yang tadinya tertidur tiba-tiba membuka mata. Tapi matanya putih semua. Tidak ada pupil. Mahasiswa itu menoleh ke arah Bambang dan menyeringai lebar. Sebuah seringaian yang merobek wajahnya hingga ke telinga. Bambang berteriak tertahan, hampir membanting setir ke kiri. Mobil oleng. Hati-hati, Mas Supir. Suara wanita berkebaya itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, tepat di belakang leher Bambang. Hembusan napasnya sedingin es. Kita hampir sampai. Bambang melihat ke depan.
Jalan aspal telah berubah. Kini mereka melaju di atas jalan tanah berbatu yang diapit oleh obor-obor bambu di sisi kiri dan kanan. Kabut tersibak, memperlihatkan sebuah gerbang gapura besar bergaya Majapahit kuno. Gapura itu terbuat dari batu hitam yang berlumut, dihiasi dengan ukiran kepala kala yang menyeramkan. Ini bukan jalan provinsi. Ini bukan dunia manusia, ini di mana? Bambang bertanya, suaranya parau. Ia ingin menginjak rem, tapi kakinya kaku. Mobil itu bergerak sendiri, ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Pasar setan alas roban, bisik wanita itu. Desa Wening, tempat kami merayakan suruh. Mobil berhenti tepat di tengah keramaian. Pemandangan di depan mata Bambang sungguh di luar nalar. Sebuah pasar malam tradisional terhampar luas. Ribuan orang berlalu lalang. Mereka mengenakan pakaian Jawa kuno. Ada yang berjualan makanan dengan asap mengepul. Ada panggung wayang kulit. Ada penari ronggeng yang meliuk-liuk. Sekilas, tampak seperti festival budaya yang meriah. Namun, Bambang melihat detail yang mengerikan. Orang-orang itu tidak memijak tanah. Mereka melayang beberapa sentimeter di atas permukaan. Wajah mereka pucat pasi, beberapa hancur, beberapa tidak memiliki mata, beberapa membawa kepala mereka sendiri di tangan, makanan yang dijual di lapak-lapak itu. Bukan nasi atau ayam goreng. Di atas tampah anyaman bambu, terhidang potongan jari manusia, darah segar dalam batok kelapa, dan bunga kantil yang layu. Mari turun, Mas supir, istirahat dulu. Minum dulu, ajak wanita berkebaya itu. Ia sudah berada di luar mobil, tersenyum manis. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Cantik, sangat cantik, namun kecantikan yang mematikan. Pintu-pintu mobil terbuka sendiri. Para penumpang lain suami istri, mahasiswa, pedagang turun dengan tatapan kosong, seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Mereka berjalan gontai menuju kerumunan setan itu, menerima tawaran makanan dan minuman darah tersebut. Jangan, teriak Bambang. Jangan dimakan. Jangan diminum. Bambang teringat pesan neneknya. Jika tersesat di alam lelembut, jangan pernah makan atau minum apapun yang mereka tawarkan. Sekali kau menelan makanan mereka, kau tak akan pernah bisa pulang. Para penumpang itu tidak mendengar. Mereka mulai melahap hidangan mengerikan itu dengan rakus. Seketika itu juga, wujud mereka berubah. Kulit mereka melepul, mata mereka menjadi cekung. Mereka telah menjadi bagian dari penduduk desa itu. Bambang panik. Ia mencoba menyalakan mesin mobil, tapi mesin itu mati total. Wanita berkebaya itu mendekati jendela supir. Tatapannya kini tajam, penuh amarah, karena tawarannya ditolak. Kenapa tidak mau turun, Mas Bambang? Kau butuh uang, bukan? Di sini uang banyak. Emas, permata. Ambil sepuasmu. Tinggallah bersama kami. Jadilah supir kami selamanya. Wanita itu menyodorkan segenggam daun kering yang di mata Bambang sesaat terlihat seperti gepokan uang merah 100 ribuan. Godaan itu begitu kuat. Bambang membayangkan wajah anaknya yang butuh biaya kuliah. Tapi kemudian, ia melihat ke arah spion belakang. Pria misterius berjaket kulit yang duduk di pojok belakang masih ada di sana. Dia tidak turun. Pria itu membuka topinya. Wajahnya tua, penuh kerutal, tapi matanya bersinar tajam penuh wibawa. Itu Pak Kiai Sepuh yang pernah Bambang lihat di sebuah pengajian bertahun-tahun lalu, yang dikabarkan sudah meninggal dunia. Atau mungkin, itu adalah manifestasi leluhur. Pria tua itu menepuk pundak Bambang. Bang, eling lan waspada. Nyalakan mesinmu dengan doa. Jangan tergoda. Mereka bukan manusia yang pulang. Kata-kata itu seperti tamparan keras yang menyadarkan Bambang. Ia memejamkan mata,
mengabaikan suara gamelan yang semakin bising dan tawa cekikikan para hantu yang mulai mengelilingi mobil, menggoyang-goyangkannya dengan kasar, "Bismillah. La haula wala quwata illa billah." Bambang merapal ayat kursi sekuat tenaga, berteriak melawan jeritan kuntilanak yang memekakkan telinga. Wanita berkebaya itu menjerit marah. Wajah cantiknya meleleh, berubah menjadi tengkorak hangus dengan rambut api. Tangannya yang berkuku panjang memukul kaca jendela hingga retak. "Kau tidak bisa pergi. Ini malam kami." Bambang memutar kunci kontak sambil berteriak, "Allahu Akbar." Mesin diesel itu menyala hidup, lebih keras dari sebelumnya. Lampu depan menyala terang benderang, menyorotkan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya itu membakar makhluk-makhluk di depannya. Mereka menjerit kepanasan, mundur menutup wajah. Bambang menginjak gas dalam-dalam. Mobil melompat maju, menabrak lapak-lapak pasar setan yang seketika berubah menjadi asap hitam saat ditabrak. Ia tidak peduli. Ia terus melaju, menembus kerumunan hantu, menuju gapura batu di kejauhan yang mulai menyempit. Penumpang yang lain, mereka tertinggal. Batin Bambang menjerit pilu, tapi ia tahu ia tak bisa menyelamatkan mereka. Mereka sudah memakan jamuan itu. Mobil melesat menembus gapura tepat saat batu-batu itu hendak menutup. Sensasi jatuh. Bambang merasakan perutnya mual luar biasa, seolah mobil itu jatuh dari tebing tinggi. Segala pandangan menjadi putih. Lalu gelap gulita. Bambang tersentak bangun. Dahinya menghantam setir. Napasnya tersengal-sengal, jantungnya berpacu seperti drum band. Ia melihat sekeliling. Hutan jati yang gelap. Hujan masih turun rintik-rintik. Mobilnya berhenti di bahu jalan, di sebuah tikungan tajam di daerah alas roban yang asli. Tidak ada gapura, tidak ada pasar setan. Hanya jalan aspal basah dan pohon-pohon tua. Ia menoleh ke belakang dengan takut-takut. Kabin mobil kosong, sepi. Tidak ada suami istri, tidak ada mahasiswa, tidak ada pedagang. Tas-tas mereka juga tidak ada. Kursi-kursi itu kosong melompong, seolah tidak pernah diduduki siapapun. Jejak dari terminal, tapi di kursi paling belakang, di pojok tempat pria tua misterius tadi duduk, terdapat sebuah benda. Sebuah tasbih kayu tua yang tertinggal. Bambang merinding. Ia memeriksa jam di dashboard. Pukul 5.30 pagi. Matahari mulai terbit di ufuk timur, membawa cahaya oranye yang menembus kabut. Bambang keluar dari mobil dengan kaki gemetar. Ia memeriksa bodi mobilnya. Di bumper depan, terdapat bekas tanah merah dan bunga-bunga Kamboja yang terselip di grill radiator. Di gagang pintu penumpang baris kedua, tempat wanita berkebaya itu naik, terdapat bekas bakaran hangus berbentuk telapak tangan. Bambang memeriksa saku bajunya. Ada sesuatu yang mengganjal. Ia merogohnya, 10 lembar daun nangka kering yang sudah menguning. Itu adalah uang yang diberikan oleh penumpang-penumpang tadi saat ditarik ongkos di awal perjalanan. Dalam ingatannya yang kini mulai kabur. Apakah mereka benar-benar manusia sejak awal? Bambang jatuh terduduk di aspal basah, menangis sejadi-jadinya. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Kemungkinan besar, sejak berangkat dari terminal Giwangan, ia tidak membawa manusia. Ia telah membawa rombongan arwah yang ingin pulang ke kerajaan mereka di malam satu suro, dan pria tua di belakang. Mungkin dialah penjaga yang memastikan Bambang tidak ikut terseret selamanya. Bambang pulang ke rumah dengan wajah pucat dan demam tinggi. Ia sakit selama 1 minggu penuh, mengigau tentang pasar setan dan wanita berkebaya. Setelah sembuh, Bambang menjual mobil elfnya. Ia tidak pernah lagi menjadi supir travel malam. Ia beralih profesi menjadi pedagang kelontong kecil-kecilan di depan rumah. Meski penghasilannya tidak sebesar dulu,
Ia bersyukur masih diberi kesempatan hidup, namun setiap tahun, tepat pada malam 1 Syuro, Bambang akan mengunci pintu rumahnya rapat-rapat sebelum maghrib. Ia akan duduk di ruang tamu, memegang tasbih kayu tua peninggalan penumpang misterius itu, dan berzikir semalaman suntuk, karena kadang-kadang, di tengah malam yang hening, saat hujan turun rintik-rintik, ia masih bisa mencium bau bunga melati yang samar menyusup dari celah ventilasi jendela. Dan lamat-lamat, terdengar suara bisikan wanita di depan pintu rumahnya, "Mas Bambang, antarkan saya pulang." Dan Bambang tahu mereka masih menunggu di luar sana, menunggu tumpangan berikutnya.